Alvano. Mereka sedang duduk di balkon kamar mereka. Alvano sedang menanyakan kepada istrinya tentang kejadian beberapa hari yang lalu. Seseorang mengirim pesan kepadaku. Dia mengatakan kalau aku wanita yang tidak berguna. Aku tidak bisa memberikan anak untukmu. Dia menceritakan semua itu kepada suaminya. Sampai di mana saat dia mabuk setelah menerima pesan tersebut. Alvano tidak memotong perkataan dia sedikit pun. Dari tadi dia terus mendengarkan ucapan istrinya itu. Makanya aku melakukan tes. Dan hasilnya. Baby, kita akan berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin saja kemarin hasilnya tidak benar. Alvano mencoba meyakinkan istrinya itu. Meski di surat tersebut tertulis dengan jelas bahwa dia mandul. Apa kamu mau liburan? Tanya Alvano pada istrinya. Dia menggeleng, kita bawa semua sahabat kamu dan sahabat aku, lanjut Alvano, agar istrinya tidak sendirian nantinya. Enggak, aku mau berdua denganmu saja. Alvano tersenyum kemudian mengecup bibir istrinya itu. Baiklah, besok kita akan berangkat. Dia mengangguk. Setelah berbicara dengan istrinya, Alvano membawa dia keranjang merebahkan tubuh istrinya itu. Kamu istirahat ya, aku akan menemui Jordan sebentar. Dia mengangguk. Setelah mengecup bibir istrinya, Alvano segera pergi dari sana. Sebelum pergi dia mengambil ponsel milik istrinya, lalu berlalu dari sana menuju ruang kerjanya. Di sana sudah ada Jordan Petir dan Richard. Mereka duduk menunggu sang atasan berbicara. Kembalikan semua pesan yang pernah dikirim ke ponsel istriku. Lacak nomor itu segera. Berani sekali mengirim pesan kepada istriku. Gumam Alvano. Aku juga sudah mencari tahu tentang pemeriksaan kemarin, beritahu Richard. Selesaikan semuanya hari ini juga. Karena besok aku dan dia akan pergi ke luar negeri. Beritahu Alvano. Apa kami juga ikut? Tanya girang Petir. Kami ingin berbulan madu, jadi kau urus masalah ini sampai tuntas. Dan satu lagi, kalian bereskan semua kekacauan yang terjadi di tempat Georgie kemarin. Ucap Alvano. Jordan yang sejak tadi mengutak-ngatik ponsel dia. Langsung bersuara. Aku menemukan siapa pemilik nomor tersebut. Jordan segera memperlihatkan kepada Alvano dan lainnya. Seketika wajah Alvano langsung merah padam. Kurang aja. Ternyata aku salah membiarkan anjing-anjing itu berkeliaran. Alvano segera bangun dari sana meninggalkan mereka semua. Tujuannya sudah jelas. Ke kediaman lama. Sementara sahabat dia saat ini baru tiba di kediaman Alvano. Mereka dari kantor langsung ke mansion Alvano. Melihat mobil Alvano keluar, mereka buru-buru menanyakan kepada penjaga. Apa dia ada? Tanya Lisa. Maaf Nona, tapi untuk saat ini Nyonya sedang tidak bisa diganggu. Jawab penjaga tersebut. Mereka semua saling melihat satu sama lain. Baiklah kalau gitu Pak, ucap Lisa. Tapi Pipit sama sekali tidak mau bergerak dari sana. Jauh-jauh dari kantor malah gak dibolehin ketemu. Emang dasar ya si Alvano, gerutu Pipit. Tiba-tiba mereka melihat Samuel yang sedang membawa entah apa itu. Zira langsung berteriak memanggil namanya. Samuel, panggil Zira. Orang yang dipanggil langsung menoleh. Dia berjalan mendekati ketiga perempuan itu. Ada apa? Jadi gini, kami ingin menemui dia. Tapi kata pengawal itu kami tidak boleh masuk. Jelas Zira. Memang Tuan sempat mengatakan itu. Lagian Nyonya sedang istirahat. Pasti kalian juga gak bakal ketemu sama Nyonya. Jelas Samuel. Gak apa-apa. Kasian kami udah jauh-jauh ke sini. Setidaknya izinin kita masuk kek. Minum-minum dulu. Ucap Pipit yang langsung diangguki oleh Zira. Baiklah, ayo masuk. Pengawal tadi tidak ada yang bersuara. Setidaknya mereka sudah mencoba menahan ketiga perempuan tadi. Sementara Alvano sudah sampai ke kediaman orang tuanya. Tempat dia pertama kali berjalan dan tempat penuh kenangan bersama orang tuanya. Alvano langsung masuk memanggil nama Tiara. Bukan Tiara yang muncul melainkan Natasha. Alvano menatap ke arah Natasha dengan tatapan sulit diartikan. Sementara Natasha langsung gugup saat melihat Alvano. Al, kamu mau ngapain ke sini? Ucap Natasha mencoba menghilangkan rasa takutnya. Di mana Tiara? Natasha langsung menggeleng. Dia benar-benar tidak tahu di mana keberadaan Tiara. Katakan di mana dia? Bentak Alvano. Natasha langsung gemetar setengah mati. Aku gak tahu Al. Tadi pagi-pagi sekali Tante Tiara pergi dari rumah. Aku tidak berani bertanya kepadanya. Kenapa kau bekerja sama dengannya?
Pertanyaan Alvano langsung membuat tubuh Natasha beku. Maksud kamu apa? Tanya pura-pura Natasha. Aku sudah kasih kesempatan untuk kamu, Nat. Tapi kenapa kamu malah melakukan itu pada istriku? Gumam Alvano. Natasha langsung menangis, dia langsung berlutut di hadapan Alvano. Aku tidak tahu menahu tentang apa yang Tante Tiara lakukan. Aku bersumpah, dia melakukan ini semua bersama Bianca. Bahkan aku sama sekali tidak terlibat. Natasha menceritakan semua pada Alvano saat dia bertemu dengan Tiara tanpa sengaja, dan sampai dia pulang ke mansion itu. Pergi dari sini sebelum kepalamu putus dari tempatnya. Setelah mengatakan itu Alvano. Segera pergi dari sana. Cari tahu keberadaan Tiara. Setelah mengatakan itu dia segera mematikan sambungan ponselnya. Tak lama terdengar bunyi notifikasi dari ponselnya. Alvano langsung menuju lokasi yang Jordan kirim barusan. Tidak butuh waktu lama dia sampai ke tempat di mana ibunya berada. Tiara sedang duduk di dalam apartemen milik Bianca. Mereka sama-sama mencari jalan keluar agar Alvano tidak tahu kalau semua ini ulah mereka. Tiba-tiba bunyi bel langsung menyadarkan mereka berdua. Ting tong, ting tong. Bianca segera membuka pintu apartemennya. Saat melihat siapa yang datang, Bianca langsung tersenyum. Alvano, kau kesini. Apa aku sedang mimpi? Gumam Bianca mencoba menepuk pelan pipinya. Alvano tidak mendengar ucapan Bianca, dia segera masuk ke dalam. Siapa, Bi? Tanya Tiara yang sedang main ponselnya. Kenapa kau meneror istriku? Tiara langsung mematung saat mendengar suara bariton tersebut. Sayang. Kenapa kau kesini? Kenapa gak telepon mama saja, sayang? Aku sedang bertanya. Kenapa kau melakukan ini pada Anidia? Ulang Alvano masih dengan suara datarnya. Mama benar-benar gak ngerti sama ucapan kamu. Maksud kamu apa, sayang? Tiara bangun hendak menyentuh Alvano. Dengan kasar Alvano menepis tangan Tiara. Aku sudah memperingatkan kalian agar tidak mencoba mengusik Anidia. Jika kalian tetap akan bertindak, jangan salahkan aku apabila nyawa kalian taruhannya. Tidak peduli siapa dirimu. Setelah mengatakan itu, Alvano hendak keluar. Kamu lebih memilih wanita itu daripada mama yang sudah melahirkan kamu. Di mana letak pikiran kamu, Al? Sadarlah. Dia hanya menginginkan harta kamu saja. Teriak Tiara. Dia menginginkan hartaku saja. Aku juga berharap seperti itu. Tapi sayangnya istriku tidak seperti itu. Satu hal yang perlu kau ketahui. Alvano berbalik melihat ke arah ibunya. Suami yang paling kau bangga-banggakan sedang bersama wanita lain di luar sana. Apa belum tercium baunya? Aku kasihan pada wanita seperti kau. Meninggalkan suami dan anak demi laki-laki yang hanya memanfaatkan kekayaannya saja. Aku kasihan pada wanita bodoh seperti kau. Setelah mengatakan itu, Alvano benar-benar pergi meninggalkan apartemen tersebut menuju mansionnya. Sementara di mansion, Anidia dan sahabatnya sedang tertawa di belakang. Aku akan meminta izin dari suamiku nanti setelah dia kembali, ucap Anidia. Biar saya saja yang membelinya, Nyonya, tawar Samuel. Tidak perlu, Sam. Kau cukup menyetir saja. Biar kami yang memilih apa yang ingin kami beli. Ya kan, guys? Mereka tidak punya pilihan lain selain mengangguk. Tiba-tiba Alvano muncul. Dia segera memeluk dan mencium istrinya di depan semua orang. Selalu saja seperti itu. Tidak tahukah kalau aku masih jomblo? Gerutu petir. Salah sendiri kenapa jomblo? Jawab Pipit. Situnya aja yang gak peka, balas petir. Pipit tidak lagi mendengarkan perkataan petir. Dia melanjutkan obrolan dengan temannya. Sementara Anidia sedang merayu suaminya agar mengizinkan untuk keluar. Boleh ya, sayang? Kan besok kita liburan. Pasti aku bakal merindukan mereka. Boleh ya? Rengek Anidia. Tanpa merengek seperti itu pun pasti Alvano bakal mengizinkan istrinya itu. Baiklah, tapi aku ikut. Putus Alvano. Wajah kegirangan Anidia langsung kembali seperti semula. Gak seru dong, kekeh Anidia. Maksud kamu apa? Alvano langsung mengecup seluruh wajah istrinya itu. Sampai-sampai Anidia tertawa ngakak. Sahabat Anidia yang melihat itu semua langsung tersenyum bahagia. Akhirnya dia kembali tertawa. Semoga aja semua kejadian kemarin itu mimpi. Gumam Lisa. Mereka semua menganggukkan kepalanya. Mudah-mudahan semua itu mimpi. Ke-98, Barbecue. Lisa dan yang lain tidak balik lagi ke kantor. Semenjak Zira berteman dengan Anidia, dia sudah seperti karyawan spesial aja. Setengah hari kerja, setengah hari nganggur nemenin istri bos
sepuasnya. Akhirnya disinilah mereka. Di mall, sedang berbelanja keperluan untuk barbeque nanti malam. Karena besok Anidia akan pergi liburan. Jadi nanti malam mereka akan barbeque sepuasnya. Kapan lagi bisa belanja seperti ini? Anidia bersama perempuan lainnya sedang memilih aneka makanan untuk mereka bakar nanti malam. Aku ambil yang ini ya, ucap Pipit. Ya, ambil apapun yang kalian inginkan. Kapan lagi kan bisa belanja sepuasnya? Mumpung dibayarin hehehe. Mereka langsung mengisi keranjang dengan penuh aneka ragam makanan dan minuman lainnya. Sementara para pria hanya bisa mengawasi dari kejauhan. Sepertinya ada seseorang yang sedang mengawasi kita, ucap Jordan melirik ke arah samping mereka. Alvano langsung menoleh. Orang yang sejak tadi memakai pakaian serba hitam itu langsung pura-pura mengambil makanan. Suruh mereka semua mengawasi sekitar sini. Siapa tahu bukan hanya dia yang memantau. Alvano segera berdiri melangkah mendekati istrinya. Sementara di luar, dari gedung samping ada sniper yang sedang mengawasi pintu mall tersebut. Bawahan Alvano langsung mengabari Jordan. Jordan yang mendapat laporan segera menemui Alvano. Ada penembak jitu di atas gedung samping, bisik Jordan. Alvano langsung melihat keluar. Kemudian melihat istrinya. Baby, jangan keluar dari sini sebelum aku kembali, oke? Tetap di sini. Jangan kemana-mana. Alvano mengecup bibir istrinya lalu berbalik meninggalkan istrinya. Suruh Sam untuk naik ke atas gedung tersebut. Segera lumpuhkan mereka, ucap dingin Alvano. Ada 3 penembak jitu yang terlihat beritahu petir. Kurang aja, siapa lagi kali ini? Gumam Alvano. Dia sesekali melihat ke arah istrinya yang menatap ke arah mereka. Alvano melemparkan senyum manisnya ke arah Anidia. Anidia, apa yang terjadi? Tanya Zira. Aku juga gak tahu. Al bilang kita tidak boleh kemana-mana sampai dia kembali. Kita atau kamu? Ucap Pipit mengejek. Aku. Kalian puas? Kok kalian? Kan Pipit yang bercanda, bukan kami. Ucap Zira polos. Ya. Hanya Pipit saja. Ucap Anidia terkekeh. Mereka melanjutkan berkeliling diikuti oleh beberapa bodyguardnya Alvano. Di lantai yang sama, Rosa dan Shirley juga sedang berbelanja aneka makanan dan minuman. Saat melihat Anidia, Shirley langsung menyapanya. Hai kak, kau di sini? Bukannya kamu harus banyak beristirahat ya? Ucap Shirley sengaja mengatakan itu di depan ibunya. Aku udah lelah istirahat, jadi aku memutuskan untuk belanja. Jawab tenang Anidia. Oh iya, kau membawa banyak sekali dayang-dayang ya? Ejek Shirley. Rosa hanya diam mendengar ucapan putrinya. Enak aja dayang. Kita bestinya kali. Ucap Pipit gak terima. Besti? Baru tahu kalau Anidia punya besti. Dari kalangan yang sama juga. Biarin dia, Pit. Mending kita bayar. Lagian udah habis semua yang perlu kita belikan. Ya, semua keperluan udah habis kita beli. Ayo kita ke kasir. Lisa dan yang lainnya segera berbalik. Anidia tunggu. Mama mau bicara sebentar sama kamu. Berdua. Tegas Rosa segera pergi ke tempat agak sedikit sunyi. En, kamu yakin? Tanya Lisa khawatir. Ya, biar bagaimanapun dia adalah ibuku. Kalian tenang aja. Ucap Anidia mencoba meyakinkan para sahabatnya. Ada apa ibu memanggilku ke sini? Sayang, Mama turut prihatin atas kejadian yang menimpa kamu. Langsung aja Bu, sebentar lagi suamiku datang. Beritahu Anidia. Baiklah. Mama hanya mau bilang sama kamu. Tadi pagi Shirley menangis sampai-sampai hidungnya mengeluarkan darah. Dia sangat sedih saat kau membentaknya dan merendahkannya. Ibu tahu, kamu pasti tidak akan rela berbagi suami dengan orang lain. Tapi dia adik kamu sayang. Dia rela merendahkan harga dirinya demi membantu kamu. Lanjut Rosa. Maksud ibu apa ya? Aku benar-benar nggak ngerti. Izinkan Shirley menjadi istri kedua Alvano. Jika nanti Shirley memiliki anak dari Alvano, maka anak itu juga akan menjadi anak kamu juga, kalau orang lain yang menikah dengan Alvano. Cukup ibu, sudah cukup omong kosong yang ibu bicarakan ini. Ibu dengar ini baik-baik. Sampai kapanpun aku tidak akan membiarkan seorang pun menikah dengan suamiku. Yang kedua, kami sudah sepakat untuk tidak memiliki anak jika memang itu yang terbaik untuk hubungan kami. Ucap Anidia tegas. Memang kamu tidak membutuhkannya Anidia, tapi suami kamu perlu. Tidak ada laki-laki yang menginginkan seorang istri mandul.
Aku menerima semua yang terjadi pada istriku. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Kami bersedia untuk hidup bersama selamanya tanpa seorang anak. Jadi Anda tidak usah ikut campur urusan rumah tangga kami. Anidia langsung menoleh ke arah suaminya yang baru tiba. Sayang, ucap Anidia. Alvano langsung mengecup kening dan bibir istrinya di depan Rosa. Ayo kita pulang, Alvano segera membawa istrinya itu kembali. Rosa hanya bisa menatap kepergian mereka dari sana. Aku menghargainya sebagai mertuaku. Jika tidak maka peluruku akan menembus kepalanya. Ucap Alvano marah. Terima kasih sudah mau membelaku. Apa maksudmu, baby? Langkah Alvano langsung berhenti. Dia menatap wajah istrinya itu dengan tatapan dingin. Maaf. Aku salah bicara. Anidia segera tersenyum lembut ke arah suaminya itu. Sementara di luar gedung, anak buah Alvano membunuh semua snipers yang hendak menembak tuan atau istri tuan mereka. Alvano belum tahu siapa sasaran mereka kali ini. Kalau dia membiarkan mereka menembak, besar kemungkinan kalau istrinya akan terluka. Siapa yang menyuruh mereka? Tanya Jordan saat tiba di lokasi. Mereka tidak tahu. Seseorang menelpon dan memberikan mereka tugas untuk menembak salah satu dari pasangan suami istri yang ada di sini. Jawab Samuel. Apa kau sudah memastikan tidak ada lagi snipers di sekitar sini? Tanya Jordan khawatir. Mereka semua sudah melihat ke seluruh tempat. Hanya mereka bertiga yang mereka temukan. Alvano hendak memasuki mobilnya. Tapi dari arah jauh dia melihat seseorang hendak melepas tembakan ke arah istrinya. Dengan sigap Alvano menarik mundur istrinya. Dor! Satu tembakan langsung meleset. Jordan yang sedang berjalan ke arah Alvano, langsung mengejar penembak tadi, diikuti oleh petir dan Samuel, sementara Alvano segera memasuki istrinya ke dalam mobil. Para perempuan juga buru-buru masuk ke dalam mobil. Hampir aja. Apa mereka mengincar nyawaku? Tanya Anidia dengan wajah pucatnya. Tidak sayang, pasti mereka salah sasaran. Kamu jangan takut ya. Aku akan selalu ada di samping istri kecilku ini. Alvano mencoba menenangkan istrinya itu. Sementara mereka kehilangan jejak karena penembak tadi menaiki taksi, dan mereka tidak melihat nomor platnya. Sial, pasti seseorang sudah merencanakan semua ini. Apa ada seorang pengkhianat di kediaman Alvano? Ucap petir. Bagaimana mereka tahu kalau mereka ke mall? Ya mungkin. Tapi kira-kira siapa? Pelayan yang kemarin Alvano bawa dari tempat Timur, ucap petir yakin. Kita harus menyelidikinya, mereka langsung kembali ke mansion. Sore sudah pukul 17.00 mereka masih ada di luar. Sementara di ruang bawah tanah, Elina sedang menangis. Sejam tadi pagi dia demam. Bianti dan Olen membawakan obat dan minuman hangat untuk Elina. Kenapa kalian membawakan obat untukku? Tanya Elina. Kami diperintahkan oleh Tuan Nona. Jawab Bianti. Kenapa dia membiarkan aku hidup? Kenapa dia tidak membunuhku saja? Karena beliau tidak seperti yang Anda kira. Beliau tidak sekejam rumor di luar sana. Kami sudah menyiapkan obat dan air hangat. Ini ada ramuan jahe untuk menghilangkan sedikit rasa sakit Anda. Silahkan diminum. Elina menatap ke arah gelas yang Bianti bawa. Kau tidak perlu takut. Ini bukan racun. Kalau kau tidak percaya aku akan. Tidak. Aku hanya mengingatkan sesuatu. Ibuku juga sering memberikan ini dulu saat aku sakit. Ucap Elina sedih. Bianti ikut sedih. Tapi harus bagaimana lagi? Jika ingin Elina dikeluarkan dari sini hanya ada satu cara, yaitu memberitahu kepada Anidia. Tapi jika tuannya tahu juga akan menjadi masalah besar. Kami pergi dulu. Jangan lupa obatnya diminum. Ucap Olen. Elina mengangguk. Dia segera meminum obat yang mereka bawa tadi. Ternyata mereka tidak sejahat yang aku kira. Gumam Elina. Ke-99.